manis. Aku tuh orangnya serius banget segala macam. Tiba-tiba nanti di tengah jalan sama aja kayak yang kemarin. Aku jadi makanya aku nanya banget di awal gitu. Ternyata emang dia ya pacaran tujuannya emang yang baik-baik. Salah satunya kan nikah. Kapannya nggak tahu. Cuma yang penting tujuannya udah ada. Sampai akhirnya di 2022 Aku itu join Sony officially. Dan kan yang pertama kan Katamu tadi ya judulnya. Katanya. Oh katanya, sorry. Yeah, it's okay. Katamu. Katanya kan. Terus 2022 keluaran single lagi? Yes, bareng Sony sekarang. Oh yang pertama itu adalah yang pertama bareng Sony? Berpisah lebih indah. Oh berpisah lebih indah. Dan yang kedua ini which is 2023 di bulan Februari kemarin adalah yang Perlahan lepaskan. Perlahan lepaskan. Dan gue juga baca di press release-nya bahwa lo tuh sebenarnya pada saat dengerin lagu ini udah suka banget karena menurut lo bahwa ini tuh kesinambungan dari single yang pertama. Is it right? Iya sebenarnya, cuma itu bukan main reason kenapa akhirnya dipilih lagu ini, bukan karena pengen disambungin sama yang pertama, karena emang poin yang pertama tadi aku suka banget lagunya dan liriknya. Oke. Siapa yang nyiptain? Clara Riva namanya. Sorry? Namanya Clara Riva, Clara. Oh Clara, Ya. oke. Jadi pokoknya diiniin sama orang lain, Iya, iya. and then lo nyanyiin aja. Tapi perasaan lo pada saat denger itu gimana? Apa lo senang? Tapi apa? Gue pengen tahu apa yang lo dapat dari lagu itu. Ya pasti kayak ya berharap ini relatable sama orang-orang yang dengar. Tapi ada yang lucu aja dari lagu ini, kayak lagu ini tuh sebenarnya lagunya tentang minta izin ke mantan gitu loh. Dan itu kan banyak terjadi di umur-umur aku ya. Abis punya hubungan, pas ketemu sama orang lain, kayak kita masih kayak ini serius gak sih, gue udah putus sama yang lama, masih nggak percaya gitu loh kalau gue bakal ngejalanin hubungan yang baru lagi gitu. Jadi kayak ini tuh lagunya kayak ngomong ke mantan, udah ya gue lepas ya, gue udah perlahan melepaskan lo ya gitu sih. Tapi Jadi lo lucu. pernah nggak sih dalam asmara gitu ya, harus melepaskan seseorang dengan alasan apapun? Pernah diputusin lagi. Diputusin, alasan dia apa? Karena udah capek aja, sama-sama capek. Karena kita masih muda banget saat itu. Sekarang masih muda, cuma berarti kan kemarin lebih muda lagi. Bener-bener kan. kayak anak kecil. Anak kecil belajar pacaran yang sok-sok komitmen ya, kita pacaran serius gitu. Gak tuh poin sih. Tapi kerjanya cuma marah-marah mulu segala macam. Nah kalau sekarang kan maksudnya juga secara asmara, nanti dia bakal nyanyi lagunya by the way in Citizen ya. Jadi kita bisa denger langsung gimana caranya dia melepas gitu ya. Tapi maksudnya sekarang kan lo ini juga lumayan sering upload dengan your boyfriend, which is Arbaniazis, is it? Yes. Nah coba kita lihat ya, ini mungkin ada foto-fotonya. Yang mana sih Arbaniazis? Coba kita lihat. Nah ini baru fotonya pemirsa. Ini foto, udah berapa lama Ca? Kita baru 2 tahun kemarin. Oh nice, Iya, happy iya. anniversary ya guys, 2 Thank tahun ya. you. Arbani sama kamu seumuran? Enggak, dia 6 years older. Oh oke, ketemunya atau kampus atau gimana? Instagram sih. Serius? Serius? Jadi dia UDM gitu? Iya, DM-an dia. Kocak ya, tapi bener pure kalian gak ada mutual friend, gak ada Nggak apa ada. gitu kayak sok gitu langsung kayak dia DM? Iya, DM. Jadi dia follow dulu, terus follow back, terus kayak dia suka DM gitu kan. Ngeriak-riak gitu ya Iya, biasanya? riak-riak story gitu, Dahsyat. genit Oh, ya. Nggak ya, tapi kalau misalnya, oke, gue yakin bahwa lo tuh bukan hanya satu kan yang kayak ngeriak-ngeriak gitu. Nah, gue tuh kayak pengen tahu, karena gini, kayak oke nih, misalnya orangnya terkenal, lo termasuk orang yang gampang untuk follow back orang? Enggak juga deh, kayaknya gue yakin. Pasti lo masih mikir-mikir juga kan, maksud gue kayak kalau bisa langsung, oh yaudah gue follow back deh. Karena lo liat kayak, oke juga nih, jadi gue follow back deh gitu. Iya, itu kayak lucu deh gitu. Lucu ya, iya. yaudah gue follow back deh. Dan satu kan lagi single ya, jadi kan pasti ada kayak oke. aduh gabut banget pengen chat gitu, chat lucu tuh pengen juga kan. Akhirnya tapi aku kalau bikin story buat followers aku suka buka-bukain mereka reply apa. Nah ternyata ada salah satu yang nyelip dari si Arbani. Lumayan noticeable karena verified kan. Jadi kayak siapa nih gitu. Pas dibuka lucu ya. Lo inget gak pertama kali dia react atau misalnya dia kayak komen tuh apa? Duh inget lagi. Apa lagi? Kayak kayak mata yang love gitu loh, genit banget. Kayak mati karena Iya kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah itu.
Terus kayak akhirnya dia kayak say hi gitu ya? Say hi aja, terus ya udah akhirnya ketemu. Saat itu lagi bulan puasa, akhirnya kita pertama kali ketemu kayak mau Bukber? buka puasa bareng gitu ya. Wow, sungguh ini ya. Assalamualaikum. Iya, iya. Sungguh sesuatu yang baik gitu ya, Baik berbuka sekali. puasa Iya. bersama gitu ya. So, 2 years sama Arbani, apa yang bisa menggambarkan dalam satu kata hubungan kalian berdua? Satu kata ya, secure. Oh oke, apa tuh secure? Karena aku sempat jadi tipe cewek yang pengennya tuh sama cowok yang menantang gitu loh, ala-ala. Yang jadi kalau bisa di umur aku tuh kan kayak ada cowok yang nakal, ada yang red flag, ada yang green flag kalau Iya, ada kita yang bilang. lempeng-lempeng, lalu Iya. yang red flag nih. Aku tuh saat itu masih suka yang red flag yang kayak aduh gimana sih cewek-cewek ya, sempat ada bad boy gitu kan. Tapi kalau di Ada komen dari mama di samping kiri makanya nih ya. Oke. Tapi akhirnya pas ketemu dia kayak aduh ini green flag banget ya. Ternyata pas dijalanin kenapa nggak dari dulu nyari cowok yang emang dari awal baik aja, ngapain gue cari euforianya gitu loh. Konon kabarnya. Semakin lo tua, lo tuh semakin tahu bahwa lo tuh membutuhkan pasangan yang lempeng-lempeng aja. Itu makanya he makes Bukan me begitu? feel secure gitu. Bukan begitu ibu-ibu? Betul ya? Kayak misalnya ada gajinya ya alhamdulillah langsung ditransfer gitu. Bayaran anak juga lancar ya kan? Bukan begitu Bu Ame? Tapi udah gini-gini. Ya gini-gini terus ya. Nah itu lo harus dengar dari orang-orang yang sudah duluan. Nih yang di sini-sini ini udah menikah duluan ya. Jadi bisa tahu. Nah kalau yang ini point of view laki. Jadi agak-agak susah nih. Kalau point of view cewek pasti pengennya yang terjamin dan kayak udah bener tadi kalau klasifikasi anak sekarang tuh green flag aja gitu. Tapi akhirnya apalagi yang menurut lo kayaknya gue bisa nih jalanin sama orang ini karena gini, banyak orang dalam masa peralihannya dia dalam yang aduh gue suka tantangan atau udah the sentence kamu terlalu baik buat aku tuh kayaknya nggak bisa buat gue beneran karena dia beneran terlalu baik dan gue nggak bisa. Nah kan ada orang kayak gitu kan. Menurut lo gimana sampai akhirnya gue bisa, oh ya memang gue butuh orang yang baik buat gue. Nah, karena sebenarnya pelajaran terbesarnya karena yang mantan aku sebelumnya. Karena aku baru sadar. Toxic banget emangnya sebelumnya? Lumayan sangat sih. Abusive? Enggak. Lebih ke yang selingkuh manja ya. Lebih kayak gitu. Selingkuh tuh nggak bisa diklasifikasikan sebagai selingkuh manja sih. Iya. Oke, lanjut. Karena dulu when I was young, lebih muda dari sekarang maksudnya ya. Aku ngira kayak aduh hubungan tuh easy deh kayaknya, ngerti gak sih? Kayaknya rasa sakit tuh aku nggak percaya, saat itu belum tahu kalau rasa sakit gara-gara cinta di umur segitu tuh ada beneran dan sakit. Nggak tahu gitu gimana sih, masih muda. Tapi ternyata pas udah ngejalanin astaga. Kok sakit banget ya gitu, yang sampai lumayan ngaco deh. Akhirnya setelah itu kayak udah memutuskan untuk gue mau nyari cowok yang udah lempeng aja deh. Dan ternyata enak banget ngejalanin hubungan sama cowok yang green flag. Yang green flag. Jadi saran kamu kepada warga-warga adalah? Cari cowok yang green flag, gak usah red flag, bad boy. Walaupun agak-agak kayak catatan si boy yang ganteng-ganteng gitu gak usah. Yang penting yang wajar-wajar aja ya. Wajar aja. Tapi menurut kamu perbedaan 6 tahun dia lebih dewasa gitu ya, ada challenge sendiri nggak buat adjust? Karena kan kadang-kadang kayak ceweknya masih kayak mau cari ribut pokoknya intinya gitu kan, mau cari ribut harus ada keributan. Tapi dia yang santai, tenang gitu. Iya mungkin, iya pasti ada. Tapi ternyata nggak yang ternyata cowok tuh nggak sedewasa itu sih menurut aku. Maksudnya masih bisa menyeimbangkan kemenye-menyean aku gitu. Mungkin karena pasangan aku kayak gitu ya. Iya. Karena kan bayangan aku kalau nikah sama orang yang 6 tahun lebih tua, 7 tahun lebih tua, itu pasti yang udah yang nggak mau menye-menye segala macam. Ternyata masih. Cuma yang harus disesuaikan paling ya itu tadi kata kakak. Kita harus ngerti kalau fase hidupnya udah beda. Kalau aku masih yang ngejar karir dan masih ada space untuk main, dia udah enggak, dia tuh udah harus fokus mikirin keluarganya, harus tetap bikin karirnya stabil, udah beda bebannya gitu loh. Jadi kadang aku harus lebih mengerti, ternyata kalau yang lebih tua waktunya nggak sebanyak yang kemarin kayak gitu-gitu. Dan kamu sama Arbani juga udah ada di season itu sekarang? Kenapa kak? Kamu sama Arbani udah ada di season itu sekarang, udah mikirin udah. Kayak oh oke. Memang ada plan buat berangkat ke jenjang berikutnya gitu? Kalau plan kayaknya aku tipe orang yang dari awal
Dari awal tuh nanya kayak kalau kamu pacaran tuh buat apa sih gitu. Ada yang kalau emang mau lucu-lucu doang, tapi sebenarnya ya aku pengen nanti abis kamu aku mau yang lain lagi, kasih tahu aja gitu. Jadi jangan sok-sok manis. Aku tuh orangnya serius banget segala macam. Tiba-tiba nanti di tengah jalan sama aja kayak yang kemarin. Aku jadi makanya aku nanya banget di awal gitu. Ternyata emang dia ya pacaran tujuannya emang yang baik-baik. Salah satunya kan nikah. Kapannya nggak tahu. Cuma yang penting tujuannya udah ada. Tapi sulit nggak sih punya pasangan, apalagi di era sekarang gitu ya, yang sama-sama pekerjaannya juga terekspos orang, dan dia juga pasti kan sebagai seorang aktor juga ada lawan mainnya dan lain-lain. How you guys handle it? Komunikasi sih, itu beneran penting banget ternyata. Jadi kalau misalnya kadang tuh aku kagetnya dulu kalau ada kayak netizen sinetronnya dia yang lumayan, aduh jahat banget mulutnya gitu kan. Such as apa? Ya ngatain yang kayak nggak boleh ngomong deh, kayak kasar banget, terus kayak ngebandingin sama lawan mainnya dia. Tapi yang kasar lo tuh kayak intinya ya pakai bahasa yang kasar, cuma intinya lo tuh nggak ada apa-apanya ya, lo tuh zero gitu. Bener-bener kayak gitu. Gila, sefrontal itu ke Instagram. Sefrontal itu, lebih frontal lagi, ke DM ya. Hah? Iya, ada yang kayak gitu. Blok aja ya. Iya, iya. Bunda Ame bersabda, blok aja, blok. Tapi bahkan waktu itu ada sampai sekarang, ada salah satu akun, aku ngerasa udah ngeblok akun ini orang yang sama tuh kayak 20-30 kali. Tapi dia selalu bikin akun lagi. Dan komennya tuh bener-bener yang sekali komen bisa 6 postingan aku di komen. Aku blok, dia komen. Aku nggak ngerti deh. Nggak ngerti Ngapain kenapa. sih orang-orang kayak gitu, mereka nggak punya Iya, pekerjaan gimana? iya. Ada ternyata kayak gitu, aku baru tahu. Oke. Iya kayak gitu. Oke, balik lagi berarti how you guys handle it, termasuk ya tadi netizen kan udah kejawab ya, tapi mungkin untuk waktunya, untuk mungkin setiap harinya, apalagi kan sekarang tuh, apalagi kemarin ya, kayak misalnya sinetronnya, cinloknya atau selingkuhnya sama lawan mainnya gitu kan. Ya itu lumayan Lumayan apa tuh? bikin kita ngereok sih, cuma maksudnya kayak kamu gini-gini enggak, tapi komunikasi yang tadi aku bilang sebenarnya kalau ada concern kayak gitu, kalau kita lebih, aku kasih tahu, aku bukan orang yang gengsi untuk, aku kayaknya agak concern deh sama berita-berita kemarin, let's say kayak gitu ya. Oke, Aku lumayan ngomong terbuka aja banget gitu ya? loh, bener-bener yang aku tuh gini-gini terus ya dia jawabnya juga dengan jawaban yang Santai? memberi validasi dan santai, tapi santai gitu. Jadi kayak enggak kok gini. Ya gampang sih jadinya selesainya juga kalau ada masalah. Asal yang ngomong aja baik-baik. Tapi maksudnya gini, selain berbicara dan komunikasi, apalagi yang lo usahakan buat hubungan kalian berdua, siapa tahu juga bisa jadi inspirasi. Misalnya you always give him a surprise, tiba-tiba mampir ke lokasi syutingnya, wah gitu. Oh iya, Ya kan? itu juga lagi, iya benar. Oke. Kalau aku lagi free, aku suka ke lokasi syutingnya tiba-tiba, atau kayak ngasih gosenin kopi gitu-gitu. Nice. Kalau aku lagi ada kerjaan, atau kalau dia lagi free, kayak kemarin kita liburan bareng aja sih. Terus sering spend time sama keluarga masing-masing juga. Bokap lo gimana komentarnya seputar Sarbadi? Kenapa kok tahu tiba-tiba? Aku tuh kalau bahas ayah aku tuh agak ngakak ya sebenarnya, karena anaknya tuh emang sesantai itu. Jadi bener-bener yang kadang dia tuh waktu pertama kali ketemu Bani, aku bilang nih, ini pacar aku tuh langsung kayak gitu aja, ini pacar aku ya. Setelah dia kayak, oh iya, kenalan. Terus besoknya lagi, aku bawa lagi ketemu lagi kan, ayah nih pacar aku. Terus dia kayak, siapa namanya? Gitu, lupa, dia tuh orangnya secuek itu lagi. Cuma nggak pernah larang, nggak pernah apa, tapi ada satu momen di mana dia tiba-tiba bilang kayak, kapan jadi nggak golf bareng sama Bani gitu. Maksudnya kayak, oh kamu inget namanya gitu. Ayah inget namanya. Papamu suka golf juga, Bani juga suka golf? Bani lagi suka golf kemarin-kemarin ya. Oh oke, terus apa yang dia pesenin seputar Bani? Misalnya kayak Bani cerita, misalnya dia ada momen dia dan bokap lagi ngobrol, atau lo malah dipesenin sama bokap lo harus kayak gini ya, ada nggak? Nah itu dia, kalau misalnya momen Bani sama ayahku pasti ada aku ya, kita ngobrol bareng atau kayak hangout, makan gitu ya. Cuma emang orangnya cuek banget, jadi kalau ngasih pesan-pesan sih nggak ada. Cuma sebenarnya aku punya satu pesan dari ayah tentang kehidupan. Kalau kita tuh di kehidupan ini harus sabar dan ikhlas. Itu sebenarnya kunci dari kehidupan tuh itu, dia bilang gitu. Jadi kalau lo udah sabar dan lo orangnya ikhlas, itu lo ngejalanin hidup tuh gampang kata dia gitu. Jadi nggak usah maksain sesuatu. Atau aku pernah ceritakan, itu tuh lagi sakit hati nih gara-gara ini, aku pernah cerita gitu. Terus dia ngomong kayak, ya ikhlas aja, lo bisa ngapain. Lebih kayak gitu sih dia orangnya, lebih santai, chill. Dia tuh menjalani hidupan dengan chill. Nanti biasanya kalau misalnya kita semakin gede, baru kita tahu kenapa chill itu diperlukan. Dan
ikhlas serta sabar itu adalah life skill karena nggak semua Iya. orang bisa menjalani itu dengan baik. Ngomongnya segampang, bener-bener sabar, ikhlas, tapi ketika lo ada di satu badai, kayak so sabar, ikhlas tuh kayak sulit ternyata ya. Tapi Iya, bener. sekarang gitu ya, lo melihat bentar lagi kan lo 25 berarti ya kan, tahunnya 23 kan, udah deket-deket KLC dan sekarang juga mungkin lagi di karir yang lagi beranjak ke atas gitu ya. Apa yang menjadi, apa karakter yang lagi lo develop banget sekarang? Di aku. Iya, di seorang Ica. Aku tuh selalu bingung ya kalau ditanya kayak gini karena aku orangnya emang ya gini aja gitu loh. Yang kayak aku kalau ditanya aku tuh orangnya kayak apa, ya gini aja. Cuma pokoknya selalu aku pengen pertahanin gitu ya. Aku kenal beberapa di lingkungan aku gitu. Ada beberapa orang yang kayaknya apa ya, terlalu look up, you know. Jadi nggak sama sekali nggak bisa look down, dan kayak kadang kita suka ngingetin, kamu tuh harus punya rasa empati yang tinggi tahu ke orang, karena itu salah satu kunci ketenangan hidup. Itu aku selalu punya mindset kayak gitu. Jadi yang mau selalu aku ingetin ke diri aku, jangan sampai kayak gitu deh, harus selalu look down dan inget sama orang-orang Di sekeliling ya. di sekeliling ya. Itu dan segala macam. So kita boleh berikan tepuk tangan dulu buat Ica. Nanti Ica bakal nyanyi juga lagu yang terbarunya Terlepas, Perlahan Lepaskanmu. Tapi sebelum itu aku mau nanya, nextnya kira-kira apakah tahun ini lo akan mengeluarkan next single atau mungkin langsung album? Kalau album doakan dulu, cuma karena aku jatuhnya masih emerging artist, masih berusaha ke atas dan mau belajar lebih banyak lagi dulu sampai akhirnya mau ngeluarin album. Jadi untuk tahun ini kayaknya single gitu. Single-single dulu aja ya, nggak apa, yang penting keep on produktif dan semoga apapun yang dicita-citakan sama Ica bisa berhasil and good luck on your next journey.